pasalnya yang ke-8. Di situ ada mulai ayat 6, kemudian pasal 9, lanjut itu bicara tentang 7 sangkakala. Nah, kita lihat ini dulu. Ada penyingkiran gereja sempurna tadi di awal masa 3,5 tahun. Sebelum Antikristus memerintah, gereja sempurna disingkirkan dulu di sini. Jadi kita akan diamankan dulu oleh Tuhan, baru terjadi. Oke, kita lihat sangkakala. Ketika 7 meterai meterai ke-7 dibuka, akan terjadi juga peniupan 7 sangkakala. Saya bilang saya cepat saja singkat. Sangkakala pertama, apa yang terjadi waktu itu? Hujan es dan api bercampur darah, maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Coba kita bayangkan ketika sangkakala pertama ditiup, kalau ini bumi, 1/3 bumi hangus, terbakar. Kita katakan. Kemudian sangkakala yang kedua, ayat yang ke-8. Malaikat kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala seperti api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Kita kalau belajar Wahyu memang ada banyak bahasa gambaran di sana. Laut bisa berarti laut yang sebenarnya, tapi laut juga bisa berarti manusia, kumpulan orang banyak, mati 1/3 laut. Udah 1/3 bumi hangus, 1/3 orang mati, berlangsung sampai kedatangan Tuhan. Yang ketiga, sangkakala yang ketiga, ayat yang ke-10. Sangkakala yang ketiga, atau malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan 1/3 dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Bicara tentang Absintus, kepahitan. Satu bintang besar, jadi pada waktu sangkakala yang ketiga ditiup, Alkitab katakan satu bintang besar menyala-nyala seperti obor itu jatuh ke bumi. Dia menimpa 1/3 air, 1/3 mata air, semuanya jadi pahit. Bicara tentang seorang hamba Tuhan besar, Bapak Gembala sering bilang, seorang hamba Tuhan yang besar, yang hebat, yang luar biasa, tetapi ternyata dia menyimpan kepahitan di dalam hatinya, dan hamba Tuhan itu kemudian jatuh. Ketika dia jatuh, dia belum langsung mengangkat diri atau memproklamirkan diri jadi Antikristus. Sebab kalau kita lihat, itu nanti muncul di sangkakala keempat, atau di sangkakala keempat dibilang begini dulu. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, 1/3 dari bulan, 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang tidak terang, dan demikian juga malam. Jadi bicara tentang matahari, bulan, bintang yang terpukul 1/3. Mau bilang bintang-bintang di angkasa secara literal, secara harfiah, oke. Mau bilang bintang atau orang-orang percaya juga bisa. Ingat, Pak
Irenaeus itu kasih tunjuk ke kita bahwa di angkasa seperti ada bagian yang robek, diteropong dengan teropong bintang dengan teleskop Hubble itu. Dulunya ada cahaya-cahaya di sana, tapi kemudian itu hilang jadi lubang hitam atau bintang mati atau apa. Dibandingkan dengan Alkitab, mungkin itu katanya yang Alkitab bilang, langit robek, bintang-bintang jatuh. Bagaimana mungkin? Selama ini pikirkan langit robek, bagaimana langit ruang angkasa robek kemudian bintang jatuh. Tetapi ilmu pengetahuan ternyata mulai membuktikan bahwa hal itu ada dan sungguh nyata terjadi hari-hari ini. Tapi saya yakin itu belum sampai di sangkakala ini keempat. Karena sebelum sangkakala keempat itu ditiup, harus ada bintang dulu yang jatuh. Karena kepahitan, harus ada hamba Tuhan yang hebat, yang diurapi luar biasa, tetapi yang menyimpan kepahitan dalam hatinya. Coba perhatikan, luar biasa pelayanannya, tapi itu tetap masih bisa jatuh. Hanya karena menyimpan kepahitan dalam hatinya. Alkitab ajar kita kepahitan itu disebut akar pahit. Jadi kalau kita bilang itu akar pahit, kepahitan itu sebenarnya adalah bagian atau langkah lanjutan dari sesuatu yang ada sebelumnya. Kalau kita bicara seperti tanaman, sebutlah ini hati kita, tanah hati kita suka bilang tanah hati kita. Ketika orang bikin salah kepada kita, ada kemarahan, ada kebencian terhadap orang itu seperti satu benih yang kita taruh di dalam hati kita, benih kebencian, benih kemarahan yang kita taruh dalam hati kita. Kalau benih ini kita tidak cepat-cepat bereskan, caranya dengan melepaskan pengampunan, ya kan? Caranya dengan mengampuni. Kalau kita tidak cepat-cepat bereskan, namanya benih, lama-lama dia keluar akar. Begitu kan kalau kita benci orang, kan kita marah orang, kita simpan lama-lama marah kita kepada orang itu, kita tidak cepat-cepat bereskan, lama-lama jadi berubah sedikit benci, lama-lama jadi benci yang semakin kuat. Akar kebencian itu tumbuh makin banyak, menjalar kemana-mana. Dia tumbuh ke atas jadi pohon. Tapi akarnya ini yang paling penting. Kalau dia sudah semakin lama, kita dengar nama orang itu saja, cuma dengar nama. Itu sebabnya kalau orang tanya bagaimana menguji bahwa kita kepahitan terhadap orang seseorang, kayak saja kalau kita dengar nama orang itu, cuma dengar nama, rasanya hati ini sudah hati-hati, itu bisa jadi itu sudah kepahitan. Dengar dia lakukan ini dan berhasil, kita langsung rasa apa itu, hati-hati. Dan kalau kemarahan yang kita tidak bereskan, yang bertumbuh jadi benci, kemudian berakar demikian kuat dengan jadi kepahitan, akar pahit. Kalau sudah begini, ini sudah agak sulit. Bukan sudah agak sulit, sulit sekali. Sudah sangat sulit. Antikristus dikatakan sudah begini keadaannya. Dia dipenuhi dengan kepahitan. Saya mau tanya, lebih gampang mana bagi kita? Benih yang masih terletak di atas tanah itu, yang kita mau angkat, atau yang sudah jadi pohon besar begini baru kita mau cabut? Kasarnya kalaupun sudah jadi begini kita mau cabut, mungkin bisa, tapi butuh usaha yang ekstra keras. Dan yakinlah, kalau ini bilang tanah hati kita, tanahnya akan kebongkar-bongkar. Ya terserah Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman mau tafsirkan apa. Yang saya bilang hati kita atau tanah itu akan kebongkar-bongkar kalau dicabut. Kalau kita sudah kepahitan terhadap seseorang, mau mengampuni atau melakukan pemberesan itu sulit sekali. Kalau bukan oleh anugerah dan pertolongan Roh Kudus, itu luar biasa sulit. Tidak ada orang yang mampu. Jadi mumpung kalau kita cuma marah sedikit ke orang karena dia bikin kesalahan, cepat-cepat
angkat tuh benih dari hati. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa kita tidak kepahitan terhadap orang? Kita tes. Bagaimana reaksi kita kalau kita datang bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita itu? Kalau dari jauh rasanya kita sudah mau menghindar, hati-hati. Tapi kalau kita bisa datang, salami dia, bisa bicara dengan baik, tanpa ada lagi rasa sakit ketika kita bicara, itu saya bilang kita bisa yakin bahwa kita sudah beres mengampuni itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, jangan sampai kita jadi seperti bintang yang besar itu. Kita melayani di sekolah minggu, kelihatannya baik, tapi ternyata akhirnya kedapatan ketika Antikristus jatuh, kita termasuk sepertiga mata air yang ikut jadi pahit. Karena waktu itu memang pahit, kepahitan yang tersimpan, yang kita simpan dalam hati kita, di bagian hati kita yang paling dalam, waktu itu memang akan muncul dan dinyatakan. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah bukan hanya di masa yang akan datang itu, tetapi sekarang. Saya yakin kita semua, teman-teman semua sadar bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu yang kita pimpin, itu adalah sesuatu yang mengalir dari dalam hati kita, bukan? Apa yang kita ajarkan itu haruslah mengalir dari kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau sumber mata air kehidupan kata kita bangsa itu, hati kita adalah hati yang pahit? Aliran apa yang kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di kelas kita? Kita mungkin berpikir, biarlah saya masih bisa melayani. Tapi tanpa kita sadari, mereka ikut menerima sesuatu yang pahit yang mengalir dari hati kita. Dan kalau nanti satu saat kepahitan itu di dalam mereka juga bertumbuh jadi besar, kita punya andil dan kita harus ikut bertanggung jawab untuk hal itu. Jadi jangan kita anggap sekolah minggu kok. Sering saya bilang bercerita Sakeus naik pohon ara saja. Selama di Ketapang memang saya tidak pernah ngajar di sekolah minggu kita hari Minggu kelas kecil. Entah mengapa saya padahal rindu ingin sekali ngajarnya yang baru kelas 3, kelas 4 SD. Dari awal masuk udah dikasih gujur, dijorokin ke yang bikin pusing. Dulu begitu masuk bikin kelas baru, apa? Belajar apa? Tentang nama-nama Allah. Mati. Saya tanya, ada nggak materinya tentang nama-nama Allah? Katakan jawab, kamu bikin sendiri saja dulu. Saya bikin materi nama-nama Allah, udah belajar sungguh-sungguh. Sambil ajar, sambil berikan, sambil belajar, sambil diajarkan, dapat lagi penyingkatan, tulis lagi. Sudah sekian banyak, tiba-tiba bilang, ganti sekarang, balik lagi ke dulu, kelas petasaman. Aduh, petasaman loh. Kenapa saya dapat yang susah-susah begini ya? Nah, saya pengennya yang sekolah minggu. Bukan karena mereka orang bilang gampang dibodoh-bodohin, bukan. Maksudnya katanya tanpa persiapan pun kita bisa masuk. Ya nggak mungkin kan ngajar petasaman begini terus nggak masuk. Teman-teman pengerja bilang dulu, Kak, pindah jamnya. Jangan sama-sama dengan sekolah minggu kelas besar. Saya bilang kenapa? Supaya kami selesai ngajar sekolah minggu kelas besar, kami masih bisa ikut kelas petasamannya kakak. Saya bilang ya terus yang logis ya dong. Jadi nggak bisa ikut kebaktian sama sekali. Iya minta pindah, kenapa? Ya masa, ini saya bagi rahasia ya. Dia yang bilang gini, Kak, kami waktu sekolah kita belajar petasaman, gurunya cuma 4 kali 5 kali masuk, dikasih begitu. Kakak ngajar di anak sekolah minggu kelas besar 1 tahun non-stop.
Kebanting kami sama anak sekolah minggu. Kebanting sama anak sekolah minggu, jadi diubah jamnya. Saya bilang kalian menghadap Tante Lani, minta teman-teman pekerja yang mau ikut kalau memang mau menghadap, entah bagaimana ya. Tapi saya bilang saya nggak bersedia kalau bikin di jam yang lain lagi. Saya nggak bersedia, saya bilang sudah terlalu berat bebannya. Kalau mau bikin kelas lain lagi khusus pengerja, atau tiap hari apa cuma kita khusus pengerja, saya bilang saya nggak mau. Kalau mau ikut di kelas kita sama. Kayak Lina 3 tahun nggak mau keluar, udah agak setengah, yang tahun ketiga pun keempat sudah agak setengah ditendang itu, setengah diusir keluar, harus keluar, kalau enggak kelas tabernakal akan kosong. Nggak mau, masih tetap di situ. Saya bilang ya ampun, 3 tahun, ada yang sampai 3 tahun bertahan di kelas bersama. Ya apa boleh buat ya. Saya bilang saya sebenarnya ingin, tapi memang saya menyadari tanggung jawab yang besar. Saya ingat waktu masih di Tanjung Priok praktek dulu, orang tua telepon saya, tolong datang ke alamat ini, tempat tukang potong rambut. Saya bilang ngapain juga nih ibu-ibu telepon saya datang ke tempat gunting rambut. Datanglah ke sana. Begitu datang, ibunya bilang, tuh Pak, guntingannya seperti itu. Terus ya udah pulang. Kenapa? Anak sekolah minggu saya yang saya ajar nangis mati-matian. Gunting rambutnya harus seperti Kak Stanley. Kalau enggak seperti Kak Stanley saya enggak mau. Gimana sudah di tempat gunting rambut. Jadi saya ditelepon datang cuma tunjukin kepala. Ini. Tapi dari situ saya mulai menyadari, wah, ini kalau saya bikin salah, mau jadi apa hidup mereka? Kalau saya ngajarnya, ada yang sampai telepon, aduh kamu kasih jimat apa sih, atau kasih mantra apa ke anak saya? Kenapa? Dua orang apa 1 orang? Saya lupa. Depan kaca, tepuk tangan nyanyi depan kaca. Mamanya pergokin, ngapain kamu kayak orang gila nyanyi depan kaca? Saya mau lihat mama, saya nyanyi tepuk tangan lagi, mama lihat ya. Tepuk tangan saya sudah seperti Kak Stanley. Wah, saya bilang mati kalau begini, kalau sekolah minggu begini. Tapi sadarkah kita bahwa di sekolah minggu itu idola dari anak-anak itu adalah guru sekolah minggu? Kita harus mampu merebut perhatian mereka dari Superman atau Spiderman dan melihat Kristus melalui hidup kita. Itu sebabnya tanggung jawab kita besar. Yang jadi pertanyaan kalau balik ke materi ini, hati kita bagaimana? Karena apa yang mereka terima itu haruslah sesuatu yang mengalir dari hidup kita. Satu kehidupan yang benar-benar kita hidupi. Kalau kita ajar kepada mereka, tetapi dari hati kita mengalir kepahitan, kita akan harus bertanggung jawab kalau saat antikristus jatuh, hamba Tuhan yang besar itu jatuh, dan di dalam mereka juga terdapat kepahitan yang ternyata adalah sesuatu yang mereka terima benih-benihnya ketika mereka ada di sekolah minggu di kelas kita. Mereka terima aliran dari hati kita yang juga berisi kepahitan. Mari kita bereskan hati kita supaya nggak jadi orang-orang yang dipenuhi dengan kepahitan. Amin. Ya, berbahagia yang amin. Materai yang atau sangkakala yang ke-5. Sangkakala yang keempat dulu. Ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ada seekor burung nasar yang terbang di tengah langit. Kemudian dia berkata, celaka, celaka, celakalah. Pasal 9 ayat 1, malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang yang mana? Yang di meterai ketiga. Kepadanya diberikan kunci
lubang jurang maut, dan seterusnya. Artinya, coba lihat, di materai ketiga dia jatuh, materai keempat kita dengar atau kita lihat ada burung nasar katanya yang terbang di tengah langit, itu bicara tentang penyingkiran gereja. Di materai keempat itu bicara tentang penyingkiran gereja. Gereja disingkirkan ke padang gurun tadi. Kalau gereja sudah disingkirkan ke padang gurun, berarti setelah materai keempat itu atau setelah penyingkiran gereja itu, antikristus akan muncul dan memerintah. Dikatakan setelah itu kemudian masuk masa anyaya antikristus. Materai kelima ditiup, bintang itu sudah diberikan kunci. Kekuasaan yang sepenuhnya sudah ada pada dia. Jadi ada waktu antara bintang ini jatuh dan dia dilantik atau memproklamirkan diri. Ada waktu, ada tentang waktu. Dia bukan begitu jatuh langsung jadi antikristus, bukan. Dia mungkin jatuh, ada mungkin beberapa waktu lamanya di mana dia kemudian dengan apa yang dia punyai, dia berusaha mempengaruhi dunia sampai dia bisa jadi pemimpin atas 3 bagian terbesar yang menguasai kehidupan manusia atau yang ada dalam kehidupan manusia. Dia jadi pemimpin secara politik, pemimpin secara agama, dan pemimpin secara ekonomi. Orang tanya, chip itu, apakah itu betul-betul jadi tanda antikristus? Saya bilang, satu saat nanti itu pasti akan jadi tanda antikristus. Tapi kapan? Kalau dia sudah memerintah. Sekarang Amerika boleh terapkan, boleh. Tapi apakah pemerintah Amerika bisa paksa pemerintah Indonesia untuk terapkan ke seluruh rakyat Indonesia? Nggak bisa. Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara-negara lain juga mereka punya kuasa untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan di negara mereka. Jangankan memasang chip itu, kita mimpikan dalam 1 tahun atau 2 tahun akan terjadi. KTP aja sampai sekarang 1 Januari 2014 akan berlaku secara nasional. Buktinya sekarang udah mau Desember lagi, akhirnya ditarik lagi. Nggak apa-apa, yang sudah punya yaitu yang berlaku. Sulit, apalagi secara global. Bisa jadi itu akan dipakai sebagai alat kontrolnya antikristus. Tapi kapan itu berlaku? Kalau dia sudah proklamirkan diri dulu. Kalau dunia sudah ada di bawah satu pemerintahan tunggal, siapa yang bisa melawan? Dia yang atur seluruh sistem politik di dunia. Siapa yang bisa melawan? Dia yang atur seluruh tatanan ekonomi dunia. Siapa yang melawan? Kalau dia bilang cuma pakai tanda ini yang bisa membeli dan menjual, siapa yang melawan? Melawan artinya tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Dan yang saya yakin begini, orang-orang yang memakai tanda itu, atau ketika pemakaian tanda itu disahkan, kita yang sudah sempurna sudah tidak ada di sana. Sebab apa itu nanti ini kan? Gereja disingkirkan lebih dulu, baru antikristus memerintah. Bukan antikristus memerintah dulu, baru gereja disingkirkan. Surat 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika pasal 1 bilang begini, antikristus itu mau menyatakan diri, tapi dia belum bisa menyatakan diri karena masih ada yang tahan. Apa yang tahan itu? Gereja Tuhan. Kalau yang menahan ini sudah disingkirkan, dia muncul. Jadi kita jangan takut bilang, nanti kita pakai itu, nanti kita jadi pengikut antikristus dan lain sebagainya. Kalau ada yang khawatir seperti itu, tanya lagi, apakah kita jadi jemaat Tuhan yang siap jadi gereja sempurna? Kalau kita khawatir, berarti jangan-jangan kita memang tidak terdorong, tidak terpacu untuk jadi jemaat Tuhan yang sempurna. Pemakaian tanda itu atas perintah antikristus sebagai tandanya atas orang-orang yang dibawa kontrol dia. Dia harus muncul dulu, baru kemudian pemakaian tanda itu diterapkan. Dan ketika dia muncul,
Saya tinggal bilang, rasain dulu. Kenapa? Karena saya nggak ada di sana. Disingkirkan kok kepada guru. Kita disingkirkan, antikristus memerintah, dan semua mengikuti sistem antikristus. Seluruh dunia tidak ada yang terkecuali. 3,5 tahun kita di padang gurun. Jangan tanya padang gurun mana. Nanti kalau di situ ya kita tahu sama-sama padang gurunnya. Apakah bisa di sana terpelihara orang Israel tanpa sumber daya yang memadai, sumber daya alam yang memadai di padang gurun? Kurang lebih 3 juta orang Tuhan mampu pelihara. Kalau Israel Tuhan mampu pelihara dulu di padang gurun, percayalah jemaat Tuhan, gereja yang sempurna disingkirkan. Kalaupun padang gurun itu yang dimaksud betul padang gurun secara fisik, kita pasti ada di sana dan dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Amin. Ini cukupkan seluruh kebutuhan kita. Gereja disingkirkan ke padang gurun. Terakhir kelima terjadi, antikristus memerintah. Kemudian ada sangkakala. Sangkakala yang ke-6. Begitu juga dikatakan di sana. Ada sangkakala yang ke-6. Coba lihat ya. Sangkakala kelima itu ayat 2 Wahyu pasal 9. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Bicara tentang dimulainya penderitaan yang hebat, yang dahsyat itu. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Hanya orang-orang yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Materai Allah itu apa? Surat Efesus dan surat Korintus bilang, jangan mendukakan Roh Kudus, Allah yang memeteraikan kita. Materai Allah itu adalah Roh Kudus. Jadi orang-orang yang dirusakkan, yang dihajar dengan penganiayaan itu apa? Mereka yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka, yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Siapa? Gereja yang tertinggal. Mereka yang tidak termasuk burung nasar yang terbang di tengah langit tadi. Wahyu pasal 12 bilang, gereja sempurna perempuan itu akan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Itulah burung nasar yang ditulis di sini. Terbang di tengah langit, bicara tentang penyingkiran, diterbangkan, diraihkan, diangkat, disingkirkan, ditaruh ke tempat yang lain di padang gurun. Baru kemudian penyiksaan dan seterusnya. Kita baca sangkakala yang ke-6 dan seterusnya. Sangkakala ke-6 terjadi. Kemudian yang terakhir ada sangkakala yang ke-7. Apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup? Ketika sangkakala yang ke-7 ditiup, 7 cawan murka Allah ditumpahkan. Artinya tiap yang ke-7 maka akan datang 7 lagi yang lebih dahsyat. Materai ke-7 dibuka, terjadi peniupan 7 sangkakala. Dan ini semua peniupan 7 sangkakala ini kan bicara tentang penderitaan, bicara tentang hal-hal yang dahsyat yang terjadi di bumi. Ketika sangkakala yang ke-7 ditiup, ada penumpahan 7 cawan murka. Sangkakala yang ke-7 ditiup, hal yang pertama terjadi, Alkitab katakan Tuhan turun dari surga. Ayatnya nanti baca ya, di ayat-ayat yang ada di poin-poin itu. Paling tidak 1 Tesalonika pasal 4 ditulis begitu. Coba kita baca saja. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Mulai ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala yang mana? Sangkakala yang ketujuh yang dimaksud di sini. Waktu sangkakala ketujuh berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Nah, Tuhan sendiri turun dari sorga katanya. Dan pada saat itu sangkakala ketujuh ditiup. Ada sangkakala ketujuh ditiup. Kapan? Kalau sangkakala ketujuh ditiup, itu berarti Tuhan akan datang kembali. Akan ada penumpahan tujuh sangkakala, tujuh cawan murka Allah. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari juga sebelum kita lihat tujuh cawan murka Allah itu ditiup. Karena ada hal-hal yang terjadi sehubungan di sini masa 3,5 tahun Antikristus. Di awal 3,5 tahun kita sudah lihat tadi gereja sempurna disingkirkan. Ya, sangkakala ketujuh, maksudnya kita lihat secara khusus peniupan sangkakala yang ketujuh. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, Tuhan sendiri katanya akan turun dari sorga. Kemudian hal pertama yang terjadi adalah 1 Tesalonika tadi, pasal 4. Ketika sangkakala ditiup, urutannya, sangkakala ketujuh ditiup, hal pertama yang terjadi, Tuhan turun dari sorga dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Ini yang kita sebut kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan dan diangkat ke awan-awan. Alami pertemuan di udara. Dari siapa? Dari Habel yang pertama kali orang yang percaya kepada Tuhan mati, orang yang mati di dalam Tuhan, sampai dengan 5 anak darah yang bodoh, gereja yang tidak sempurna, yang mati di masa aniaya Antikristus. Kalau mereka tetap mempertahankan iman mereka, semua dibangkitkan, diangkat ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan. Baru pada saat yang bersamaan juga gereja yang disempurnakan, gereja Tuhan kita yang disempurnakan, Alkitab katakan surat 1 Korintus pasal 15, dalam sekejap mata kita kemudian diubahkan. Jadi yang mati dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, yang masih hidup dengan tubuh yang jasmani ini diubahkan. Kita diubahkan dalam sekejap. Yang mati dibangkitkan, diangkat ke awan-awan. Kita yang diubahkan dalam sekejap, kita juga diangkat ke awan-awan. Sama-sama kita ada bersama dengan Tuhan di sana. Berapa lama waktunya? Rumit kalau kita menghitung. Kita harus buka kitab Daniel, buka kitab Wahyu. Tapi orang sering dapati angka kira-kira 75 hari katanya. Coba lihat. Ini ada penyingkiran. Yang di papan tulis saya tulis taken out. Tapi ada juga penyingkiran itu di masa awal, di awal masa 3,5 tahun Antikristus. Pengangkatan memang ada, tapi itu terjadi di masa akhir 3,5 tahun Antikristus. Ada orang-orang yang tidak lagi berkata, atau yang berkata bahwa tidak ada yang namanya penyingkiran. Bagi mereka yang ada cuma pengangkatan. Ada banyak teori kalau kita mau belajar tentang penyingkiran, pengangkatan itu. Jadi kalau bayangkan kalau 3,5 tahun itu, di awal 3,5 tahun itu, sebutlah ini 3,5 tahun aniaya. Di sini kita sudah diangkat. Ini versi yang bilang tidak ada penyingkiran, cuma ada rapture, dan itu dipahami cuma tekan up, pengangkatan. Kalau di awal 3,5 tahun kita sudah diangkat
Dan kita akan datang lagi atau bertemu atau turun lagi ke muka bumi ini bersama-sama dengan Yesus ketika dia datang kali yang kedua. 3,5 tahun ada di awal-awal. Terus di mana yang Alkitab bilang tentang penyingkiran di padang gurun? Ada banyak. Kalau menjelaskan satu-satu memang agak panjang sekali. Ada yang bilang begini, oh Yesus datang itu 2 kali. Kedatangan yang pertama di awal 3,5 tahun, tapi itu hanya bagi orang-orang yang percaya, untuk mengangkat orang-orang percaya. Baru kedatangan yang kedua di akhir 3,5 tahun. Jadi di sini yang Alkitab bilang katanya kedatangan seperti pencuri, orang-orang tidak tahu, cuma orang percaya saja yang menyadari bahwa Yesus sudah datang. Di sini yang kedatangannya seluruh mata memandang dia datang. Padahal 2 hal yang kelihatannya berbeda itu adalah bicara tentang satu hal yang sama, yaitu kedatangan Yesus yang satu itu di akhir 3,5 tahun. Kalau bicara kedatangannya seperti pencuri, itu bicara tentang waktunya yang tanpa bilang-bilang, tanpa dapat ditebak oleh orang, tanpa bisa dihitung oleh manusia atau diperkirakan oleh manusia. Sama seperti pencuri datang gak bilang-bilang, tidak kasih tahu. Itu bicara tentang waktu kedatangan Tuhan yang diam-diam, tanpa orang-orang tahu. Tapi Alkitab katakan dengan tiba-tiba langit akan terbuka dan kita melihat anak manusia itu turun, Yesus itu datang. Datangnya seperti pencuri tiba-tiba, tapi seluruh mata melihat. Bukan seperti ini, tiba-tibanya sendiri, seluruh mata melihatnya sendiri. Jadi Yesus datang, surat 1 Tesalonika pasal 5 atau 1 Tesalonika 5 atau 2 Tesalonika 1 Tesalonika 5. Kita harus jeli lihat ayat itu. Mulai ayat 1 bilang begini. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, dan aman, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, dan seterusnya. Perhatikan, Rasul Paulus bagi di dalam surat 1 Tesalonika itu ada 2 kelompok manusia. Ada yang disebut kamu atau saudara-saudara, ada yang disebut kelompok mereka. Ada 2 situ kan? Betul kan? Mereka ini siapa? Mereka hidup dalam kegelapan. Karena mereka hidup dalam kegelapan, hari Tuhan akan datang kepada mereka seperti pencuri. Tetapi kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga jadi seperti ini. Artinya bagi kita, hari kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri. Tidak seperti pencuri. Tapi perhatikan, bukan berarti kita persis atau kita tahu persis kapan datangnya hari Tuhan itu. Bukan berarti kita tahu persis kapan datangnya hari Tuhan. Walaupun hari Tuhan itu bagi kita bukan seperti pencuri, bukan berarti kita tahu persis. Kita harus lihat perbandingan atau penjelasan di ayat lain. Dibilang malaikat di surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Terus apa artinya hari Tuhan itu bagi kita orang percaya itu bukan seperti pencuri? Ya paling tidak begini. Pertama, Alkitab, kita yang percaya, kita pelajari Alkitab, kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan.
Orang bilang aman, damai, segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi kita mulai lihat, oh ini tanda-tanda bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Iya kan? Masuk, apalagi kalau sudah masuk 3,5 tahun aniaya itu, sudah masuk di sini. Kita yang termasuk kelompok kamu yang disingkirkan, saya yakin begini, ketika kita alami penyingkiran dan kita dengar antikristus sudah memerintah, kita nggak tahu dengan persis kapan. Tapi kalau penyingkiran itu terjadi, misalnya 1 Januari 2025 misalnya, ya nggak usah jauh-jauh, 3,5 tahun kemudian, 1 Januari 2025 berarti 2026, 2027, 2028, 3 tahun, ya sekitar Juni-Juli 2029. Kalau hitung 3,5 tahun kan? Kalau sudah terjadi penyingkiran, semakin jelas lagi bagi kita bahwa kedatangan Tuhan itu, Alkitab bilang 3,5 tahun kemudian kok Yesus datang. Berarti kita akan, sekalipun Alkitab bilang mungkin kita bisa 3,5 tahun kemudian. Ya kalau gambarnya tadi 1 Januari tahun tertentu, 3,5 tahun kemudian bulan Juni atau Juli. Tapi Alkitab bilang tetap hari, tanggalnya, jamnya, tetap tidak ada satu orang yang bisa tahu. Ada tanda-tanda yang Tuhan beri kepada kita dari firman-Nya. Ada hal-hal yang kita dapat lihat dari Alkitab kalau bicara tentang hari kedatangan Tuhan. Tapi jangan coba-coba menentukan kapan hari itu terjadi. Kalau kita menentukan hari itu terjadi, kita bilang kita tahu, berarti kita lebih hebat dari Yesus. Kalau kita bilang kita tahu, berarti kita menyamakan diri kita dengan Allah Bapa. Karena Yesus sendiri bilang, cuma Bapa di sorga yang tahu. Anak manusia, Yesus dalam keadaan sebagai anak manusia, seketika itu lebih rendah dari malaikat. Dia nggak tahu. Kalau kita yang manusia bilang kita tahu, ya tadi, kita lebih hebat dari manusianya Yesus, dan kita setara dengan Allah Bapa. Otak atikmu seperti apapun, pegang prinsip, tetap tidak ada yang akan tahu kapan harinya. Oke? Gereja sempurna disingkirkan, diangkat ke awan-awan. Apa yang terjadi ketika kita ada di awan-awan? 7 cawan murka Allah mulai dicurahkan. Murka cawan yang pertama sampai cawan yang ke-7 itu bicara tentang penderitaan-penderitaan yang luar biasa yang harus dialami oleh manusia yang ada di muka bumi. Dialami oleh antikristus dan seluruh pengikutnya. Sebab apa? Di sini pasti orang-orang yang masuk dalam masa antikristus, orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan, tidak penuh Roh Kudus, mereka sudah lama dibersihkan oleh antikristus. Tidak mungkin orang percaya itu dapat bertahan hidup sampai akhir masa 3,5 tahun antikristus. Karena tidak bisa membeli dan menjual. Iya kan? Mau makan apa di sana? Tuhan tidak memelihara mereka seperti memelihara yang sempurna di padang gurun. Mereka memang betul-betul harus struggle di sana, berjuang dengan nyawa mereka sendiri. Tidak bisa membeli dan menjual. Yang bisa membeli dan menjual pun makanannya diukur. Kita jangan bilang orang-orang yang hidup atau anak buahnya atau pengikut antikristus itu akan hidup senang. Tidak. Alkitab bilang antikristus itu adalah diktator. Gambaran tentang antikristus itu di Wahyu pasal 13. Dia adalah binatang yang keluar dari dalam air dan dalam laut. Disebutkan di situ, jadi dia manusia, tapi punya karakter binatang. Buas luar biasa. Dia diktator. Jangan pikir kalau jadi pengikut antikristus kemudian akan hidup baik-baik saja.
Perbandingan sekarang, cuma perbandingan yang kita lihat sekarang. Coba lihat Korea. Rakyatnya menderita kelaparan. Mereka bukan pengikut, apakah mereka bukan pengikut pemimpin mereka? Pengikut pemimpin mereka. Tetapi mereka menderita. Bikin salah sedikit, langsung dihajar. Pemimpinnya tidak peduli dengan mereka, hanya peduli kebanggaan pribadi. Ya mungkin itu gambaran kecil mengenai bagaimana Antikristus akan memerintah di akhir zaman. Jangan berpikir, oh kalau kita jadi pengikut Antikristus kemudian hidup kita akan baik-baik, Antikristus akan melindungi kita, akan cukupkan seluruh kebutuhan kita. Baca di Alkitab. Dia adalah diktator dengan sifat atau karakter binatang. Jadi orang-orang yang hidup di zaman itu yang jadi pengikut Antikristus sudah alami kekejamannya Antikristus sebagai diktator dengan karakter binatang, juga terima penghukuman yang dari Tuhan. Jadi double menderita di situ. Sebisa mungkin kita menghindar dari sana. Kapan kita menghindar? Jangan bilang ketika Antikristus mulai memproklamirkan diri baru kita itu sudah terlambat. Sebab gereja sempurna diibaratkan seperti perempuan yang mengandung. Di masa pemerintahan Antikristus dia sudah dalam keadaan mengandung. Artinya begini, kalau kita pakai hitungan manusia, kalau dia sudah mengandung dan melahirkan waktu itu, artinya pernikahan gereja Tuhan dengan Kristus itu harus terjadi minimal, kalau kita pakai ukuran manusia sekarang, minimal 9 bulan sebelumnya. Iya kan?